Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu dan salam sehat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itulah kita semua yang selalu ikut mendengar dan rajin menelaah firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepian air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu, itulah orang-orang yang percaya, berbuah dalam hidupnya dan tidak layu, karena Tuhan berkati. Pepohonan yang ditanam di tepian air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah juga gambaran dari orang-orang yang percaya, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saudara, kita percaya semua yang senang menerima firman Tuhan dan melakukannya diberkati Tuhan. Amin. Sambutlah firman Tuhan untuk hari ini, Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5, dimulai dari ayat 7 hingga 11. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ada 3 hal yang harus diingat dalam peristiwa bulan Oktober ini yang selalu dirayakan. Apa itu? Yang pertama, tanggal 1 Oktober kita sebut Hari Kesaktian Pancasila. Monumen para jenderal di Lubang Buaya, di Cipayung Cilangkap. Pancasila tetap menjadi landasan dan dasar bernegara di Republik ini. Yang kedua, tanggal 5 Oktober adalah hari ulang tahun TNI. Sekarang ulang tahunnya yang ke-78 tahun, yang menjaga kedaulatan dan wilayah Indonesia. Yang ketiga, Hari Guru Sedunia dan Hari Guru Nasional Indonesia, yang mendidik generasi penerus pintar, berbakti, dan beribadah, saling menghargai utuh satu kesatuan walau berada dalam kepelbagaian. Ketiga peristiwa itu mengingatkan kita untuk bersabar, waspada, dan tekun bekerja. Dari situ ada kaitannya dengan firman yang kita dengar barusan. Saudara yang terkasih, dari nas khotbah hari ini kita diberi masukan, kita diberi penguatan hati, mental, dan sikap hidup. Apa yang diberikan kepada kita? Pertama, sabar menghadapi keadaan. Saya ulangi sekali lagi, sabar menghadapi keadaan. Keadaan, situasi, peristiwa setiap saat berubah-ubah. Namun dan harus kita perlu sabar, belajar, terus bekerja menghadapi keadaan. Contoh pertama, dunia dengan segala peristiwanya. Ayat 7
bunyi, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan harinya, tahun berapa Tuhan akan datang kembali ke dunia. Hanya Tuhan yang tahu, siapapun tidak bisa menerka-nerka ataupun menguraikannya. Peristiwa silih berganti, perang, sikap bermusuhan antar kelompok, antar suku yang berbeda budaya dan agama terus terjadi sampai hari ini. Sekarang ini dunia dengan suhu udara yang semakin panas, kemarau yang membuat hutan terbakar, sulit mendapat air minum, gelombang laut yang meninggi, nelayan menderita, terjadinya gempa bumi, tanah longsor, bangunan runtuh, membuat ribuan orang mati ditimpa reruntuhan. Itulah yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini. Apakah gerakan kemanusiaan berhenti? Menyerah? Sama sekali tidak. Sabar bukan berarti pasrah, menyerah, lipat tangan, dan berdiam diri. Orang percaya bekerja dalam semua keadaan. Tuhan pasti memberi jalan keluar, memberi penyelesaian untuk mengatasi keadaan itu. Contoh kedua dikatakan dalam nas ini, petani menantikan hasil panen dari tanahnya. Dia sabar sampai saat panen tiba dan mengumpulkan hasil. Sekarang ini musim kemarau, lahan kering, tidak ada air, tanaman layu dan mati. Apa dia mengeluh? Petani tersebut mengeluh? Saya katakan, ya mengeluh, tetapi tidak putus harap. Tidak putus harap. Sabar bukan berarti diam, lipat tangan. Sabar itu artinya otak bekerja. Sabar itu mendorong bekerja. Dia memulai mengelola tanah kosong, tanaman yang tahan kemarau dan memberi hasil. Nanti kalau hujan turun, sawah kembali dikerjakan, segala sesuatu ada waktunya. Demikianlah orang yang sabar itu terus bekerja mencari upaya-upaya yang baru dalam hidupnya. Contoh berikut adalah para nabi dan Ayub yang tekun dalam hidupnya. Walaupun sakit, anaknya meninggal, harta habis, nabi itu sabar. Ayub itu juga sabar karena imannya kepada Tuhan. Karena imannya mereka kuat. Karena imannya mereka mampu menahan keadaan. Mereka tidak bersungut-sungut. Dan berbahagialah orang yang tidak bersungut-sungut, dan pada akhirnya Tuhan akan memberi yang lebih baik dan terbaik untuk menggantikan yang hilang itu. Kita lihat dari peristiwa Ayub dalam hidupnya. Ayub sehat, anak-anak lahir yang lebih cantik dari yang meninggal, ternak domba dan hartanya lebih banyak dari yang pertama yang sudah dijarah orang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Demikian Ayub pada pasal yang pertama ayat 21. Artinya orang yang sabar dan percaya itu tidak jatuh ke dalam dosa. Dia kuat menerima keadaan, dan satu ketika dia menerima yang lebih baik daripada apa yang terjadi yang hilang sebelumnya. Apa pesan khotbah untuk kita dari ayat-ayat barusan? Yang pertama, sabar dalam hidup. Tuhan yang melihat dan maha kuasa. Kita perlu tabah, memiliki semangat bekerja. Ora et labora. Tuhan memberi jalan keluar, memberkati yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu membuat hati lemah. Merasa kurang. Kenapa begini? Kenapa begitu?
Sungut-sungut itu ibarat rayap dalam kayu, terus menggerogoti sampai satu waktu jatuh karena lapuk. Hati yang tak pernah senang menyalahkan terus ibarat kanker dalam hati, dan satu waktu tak bernapas lagi, mati alias selesai. 3. Jangan khawatir, tetapi semangatlah, giatlah bekerja. Tuhan menyertai hidupmu, keadaanmu. Hidup berpengharapan, menatap ke depan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ke-5, karena kita telah diperdamaikan, dipersatukan dengan Tuhan oleh Yesus Kristus, maka selama kita di dunia ini, kita hidup berpengharapan, kita menatap ke depan. Orang yang berpengharapan itu tekun, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudaraku, sampai di situ peruntukan firman pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita semua sehat, dilindungi, diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Jauhkan dari kami sikap dan hati yang bersungut-sungut, tapi tumbuhkan dan kembangkan hati yang sabar. Sabar dalam hati kami tidak putus asa. Kami berdoa karena kesabaran itu membuahkan iman yang kuat. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar barusan, kami boleh seperti petani, kami boleh seperti Ayub yang menantikan hari Tuhan. Kami boleh juga bekerja dalam menghadapi segala peristiwa keadaan bumi ini dengan segala kejadiannya. Kami berdoa untuk kami semua di sini supaya Tuhan memberkati kami. Orang-orang yang sakit, yang menderita, yang miskin, yang susah payah karena penderitaan yang terjadi sebagaimana kami saksikan dari layar kaca televisi kami. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Roh-Mu memberikan kekuatan, semangat hidup, dan pakailah kami serta semua yayasan-yayasan, badan, organisasi pemerintah untuk menolong mereka yang menderita. Berkatilah gereja-Mu, berkati juga keluarga kami, anak-anak dan cucu kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman ini. Berikanlah kami kekuatan dan sukacita menghadapi masa depan ini. Terimalah doa kami ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.